Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian, kita sembah Dia dan kita masuk dalam firman-Nya. Haleluya. Mari kita katakan jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara, terlebih saudara Tuhan pelihara dengan luar biasa. Kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Amin. Surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih buat kemurahan-Mu. Bapa terima kasih buat anugerah-Mu. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami percaya Engkau selalu memelihara kami Tuhan dengan cara-Mu. Kami tidak mengerti Tuhan, tetapi Kau punya banyak cara untuk memberkati kami Tuhan. Saat ini kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan ya. Saya mengambil dari Matius 6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat 25 berbicara tentang hal kekhawatiran. Nah, dari ayat 25 sampai ayat 34 ini berbicara tentang hal kekhawatiran. Di ayat 25 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu," kata firman Tuhan, "janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Nah, ini judulnya gini ya, judulnya seperti itu, pembacaannya ini. Karena itu Tuhan sendiri berkata kepada saudara, kepada kita semuanya, janganlah khawatir akan hidup saudara, karena hidup saudara itu terpelihara. Seperti di ayat 26, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih
melebihi burung-burung itu. Saudara, dengan burung itu lebih pintar mana? Lebih berhikmat saudara. Saudara punya 2 tangan, 2 kaki yang lengkap, mata semuanya lengkap. Maka engkau bisa bekerja, memiliki pemikiran yang terutama, bisa memiliki hikmat Tuhan. Maka jangan khawatir, Tuhan akan pelihara saudara dengan caranya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dalam kebingungan belum dapat pekerjaan, tetaplah berharap dengan iman percayamu. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung, apalagi gunung-gunung persoalan. Apalagi saudara yang memiliki iman sebesar biji sesawi, kami percaya, teguhkan imanmu, maka engkau akan mendapatkan pekerjaan. Engkau akan dipelihara oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Di ayat yang ke-29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga di kebun itu. Tuhan memelihara kita semuanya, mulai dari pakaian, sandang, pangan, papan itu Tuhan pelihara ya. Kita yakin dan percaya sandang, pangan, papan itu Tuhan pelihara untuk anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki iman yang percaya dan kuat. Tetapi kita tidak usah bersungut-sungut kalau melihat tetangga kita lebih enak, tetangga kita bisa beli televisi, tetangga kita bisa beli apa aja, bisa membenahi rumah, dan kita bersungut-sungut. Itu adalah kesalahan yang besar. Kalau berkat itu tidak turun, jangan menyalahkan Tuhan, tetapi introspeksi diri sendiri. Kenapa Tuhan tidak suka orang yang bersungut-sungut, tetapi Tuhan suka kepada orang yang mengucap syukur. Masa Bu, nanti ayatnya kita ke sana ya. Saya loncat-loncat, tapi Bapak Ibu bisa baca dari ayat 25 sampai ayat 34. Sekarang saya ajak ayat 31. Ayat 30 dulu ya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani saudara? Hai orang yang kurang percaya, kalau saudara akan berdebat di sini, berkutat di sini, masa saudara buktinya saya nggak punya apa-apa. Masa saya tetap naik motor dari zaman dulu, saya tetap naik sepeda ontel dari zaman dulu. Teman-teman saya sudah diberkati dengan berkat mobil dan yang lain sebagainya. Kita tidak usah membanding-bandingkan dengan orang lain, tetapi biarlah kita mengucap syukur. Apapun yang kita dapati, apapun yang kita punyai, apapun yang kita miliki, kita harus tetap mengucap syukur dalam segala apa yang sudah ada pada kita. Percayalah, apa yang menjadi keinginanmu Tuhan pasti kasih. Gak mungkin Tuhan tidak akan kasih, itu pasti Tuhan akan kasih. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Nah ini ya, di ayat 31 tolong bisa dilingkari di situ. Itu adalah yang terpenting ya, itu adalah yang terpenting buat kita. Di ayat yang ke-33 Tuhan ingatkan, ayat 32 dulu, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau orang yang tidak mengenal Allah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap fokus di dalam ucapan syukur, dan engkau tetap bekerja sebagaimana layaknya, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati engkau dari sorga. Karena Bapa yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan Tuhan mengerti apa yang saudara butuhkan. Tetapi kalau hidupmu selalu bersungut-sungut, hidupmu selalu mengeluh, gak ada kesempatan sedikit pun untuk saudara bekerja, tidak ada kesempatan sedikit pun saudara untuk berhikmat, ya sia-sia semuanya, tidak akan pernah mendapatkan. Tetapi di sini dikatakan ya 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di ayat 33 sebagai ayat emas hari ini, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, hiduplah benar, cari kerajaan Allah,
hidup dalam kebenaran. Amin. Ketika saudara mencari kerajaan Allah dan hidup di dalam kebenaran, maka apa saja yang saudara perlukan, apa saja yang saudara butuhkan, Tuhan akan menyiapkan untukmu. Dengan cara apa? Nabi Elia di Sungai Kerit, dia dipelihara oleh seekor burung gagak. Apalagi saudara, lebih istimewa juga seperti Nabi Elia, maka saudara pun terpelihara dengan baik. Tetapi janganlah engkau bersungut-sungut, hendaklah engkau tetap mengucap syukur. Karena di 1 Tawarik, yuk kita lihat ke Tawarik dulu. Tawarik 16 ayat 34 di sini dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya pasti Tuhan tambahkan kepada kita. Ada amin, saudara percaya, jangan ragu. Milikilah iman yang teguh, milikilah iman yang percaya, yang kuat, bahwa saudara terpelihara, saudara lebih indah daripada burung di udara dan daripada bunga bagung di kebun. Sandang pangan papan Tuhan akan berikan. Tetapi kita kembali kepada diri kita sendiri, kita harus introspeksi, dan hal-hal yang sekiranya membawa masalah persoalan, cut itu semua, kita bertobat dan kita keluar dari lubang sana. Ketika kita keluar dari lubang itu, saya yakin dan percaya engkau tidak akan terlibat dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Faham di sini? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena kekhawatiran tak akan menghapus kesedihan di hari esok, tetapi merampas daya hidup hari ini. Itulah yang Tuhan suka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan dalam doa. Bapa, terima kasih, berikanlah hikmat-Mu atas anak-anak-Mu, agar anak-anak-Mu berhikmat yang benar di hadapan-Mu Bapa, sehingga Engkau yang memelihara mereka Tuhan akan terwujudkan, dan mereka yang memiliki iman yang percaya setelah terwujudkan dari semua apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan kepada anak-anak-Mu, anak-anak-Mu akan berkata, sungguh Tuhanku Allah yang dahsyat, aku layak untuk bersyukur kepadanya, dan aku akan terus mencari kerajaan-Mu serta kebenarannya, dan aku percaya maka semua kebutuhanku Engkau menambahkannya. Oh haleluya. Berkati anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada, yang sedang mendengarkan renungan Kita Sehat Kita Kuat ini, mereka semua akan disehatkan jasmani dan rohaninya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus, Engkau terus memberikan pencerahan, Engkau terus memberikan jalan keluar, Engkau terus memberikan tuntunan kepada mereka, agar mereka dapat dimengertikan dan dipuaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dari golongan apapun mereka dan siapakah mereka yang mendengarkan Kita Sehat Kita Kuat ini Bapak. Mereka adalah orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Diberkatilah mereka semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.